Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semuanya sehat ya. Nah, kali ini kita masuk dengan pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk itu, pertama-tama adalah kita ingin mengetahui bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sendiri. Pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebutnya sama akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan hanya pembilangnya saja. Contohnya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 3/5 dikurang 2/5 sama dengan 1/5. Penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya berbeda. Pertama, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Baru pembilang bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Contohnya, 4/8 ditambah 1/4, maka bagian dari 1/4 kita samakan penyebutnya dengan 4/8, yaitu 4 dikalikan 2, penyebutnya 4 dikalikan 2, pembilangnya juga akan dikalikan 2, sehingga 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. 1/2 dikurang 1/4 sama dengan pembilang yang 1/2 akan disamakan penyebutnya dengan 1/4, sehingga 1 dikalikan 2 sama dengan 2, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Anak-anak, tahukah kamu manfaat penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu beritahu ya. Pertama, Ibu berbelanja di pasar 1/2 kilogram gula. Kedua, saat membagi makanan di antara teman-teman atau keluarga, penjumlahan dan pengurangan pecahan membantu sekali membagi secara adil. Jika jumlah tidak dapat dibagi dengan bulat. Selanjutnya, dengan pengukuran. Pecahan digunakan untuk mengukur panjang, tinggi, atau volume dalam situasi di mana pengukuran tidak menghasilkan angka bulat. Misalnya, jika kamu mengukur 3/4 meter kain untuk suatu proyek. Jadi, penerapan penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat membantu dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jika ibu mempunyai pizza yang akan dibagikan kepada 8 anak, berapa bagiankah yang diterima setiap anak? Tentu 1/8, bukan? Anak-anak, kamu berada di pesta dengan 3 orang temanmu. Bagaimanakah potongan pizza
sehingga setiap orang memiliki ukuran potong yang sama? Nah, pasti 1/3 bukan? Menyelesaikan masalah dengan pecahan. Mengapa tidak? Mari kita coba dengan menggunakan kertas lipat. Bahan yang digunakan adalah gunting, kertas yang akan dilipat, spidol, dan perekat atau lem. Misalnya, 1/4 ditambah 1/3, maka kita ambil 2 lembar kertas yang ukurannya sama. Lembar pertama adalah akan dibagi 4 bagian. Lembar kedua, kertas dibagi 3 bagian. Lalu, diarsir masing-masing kertas yang sudah dilipat menjadi seperti ini. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara kertas 1 dibagi 3 dan 1 dibagi 4, sehingga jumlah kotak yang ada pada masing-masing kertas adalah sama, yaitu 12. Di sini 1/4 akan menjadi 3/12 dan 1/3 akan menjadi 4/12. Karena ditambah, maka kita akan menggunting salah satu kertas lipat dan menempelnya ke bagian yang masih utuh, sehingga hasilnya bisa seperti ini. Berapa bagian yang diarsir dan berapa bagian yang utuh semua kotak? Diarsir jumlahnya yaitu 7. Jumlah kotak seluruhnya adalah 12. Jadi 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 7/12. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai satu contoh soal. Seperti Pak Rudi berkeinginan mengganti keramik di rumahnya. Untuk bagian depan rumah, keramik yang diperlukan /5 1/4 meter. Sedangkan untuk dapur 3/8 meter. Pak Rudi mempunyai keramik 1/2 meter. Berapa meter keramik yang harus dibeli Pak Rudi agar dapat mengganti seluruh keramik di rumahnya? 5 1/4 ditambah 3/8 ini yang dikerjakan terlebih dahulu dan membentukkan 6 lembar kertas untuk bagian 5 1/4 dan 4 lembar kertas untuk bagian 3/8. Jadi, kertas utuh 5 lembar, 1 lembar dijadikan 1/4 dengan cara melipatnya menjadi sama besar. Kertas utuh 4 lembar, 1 lembar dijadikan 3/8 dengan melipatnya menjadi sama besar.
Sehingga 5/1/4 ditambah 3/3/8 kertas utuh yang akan kita jumlahkan menjadi 8 lembar. 1 dilipat menjadi 1/4 bagian. Kertas yang satunya 3/8 dilipat menjadi 8 bagian. Kertas lipat 1/4 akan kita jadikan dengan 8 kotak. Karena sudah sama besar ukurannya kedua kertas lipat, maka salah satu kertas akan kita potong dan direkat atau ditempelkan ke kertas yang utuh. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini, keramik yang dibutuhkan Pak Rudi adalah 5/8 meter. Karena Pak Rudi mempunyai 4/1/2 meter, 5/8 dikurang 4/1/2, maka kertas utuh 8 kita kurangkan 4 lembar. Sehingga menjadi 4/5/8. Kertas lipat 5/8 akan kita kurangkan 1/2 menjadi seperti ini. Kita membaginya menjadi 8 kotak biar sama besar ukurannya. Jadi, Pak Rudi membutuhkan 4/1/8 meter keramik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Terima kasih.